Hai halo Nu, dan selamat datang Sobat Sanu sekalian. Di video ini kita akan belajar tentang apa itu pengurangan, beserta 3 cara untuk melakukan pengurangan. Dan di akhir video nanti, Dedi akan menjelaskan cara cepat untuk melakukan pengurangan. Sekarang perhatikan cerita berikut. Sasa memiliki 5 buah pisang di lemari. Pada malam hari, diam-diam seekor tikus nakal memakan pisang Sasa sebanyak 2 buah. Berapa pisang Sasa yang tersisa sekarang? Oke, kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu dengan digambar. Jadi awalnya Sasa ini kan punya 5 buah pisang di lemari. Maka kita gambar dulu yuk, pisangnya Sasa ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, pada malam hari ada seekor tikus nakal yang memakan pisang Sasa sebanyak 2 buah. Jadi, dari 5 pisang ini, 2 dimakan tikus ya. Anggap saja pisang pertama yang dimakan adalah yang ini ya. Nyam 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 nyam. Terus pisang kedua yang dimakan adalah yang ini. Nyam 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 nyam. Nah, karena dimakan kan terus jadi hilang ya, habis ya pisangnya ya. Jadi ini udah dicoret ya. Nah, seperti ini. Maka berapa pisang Sasa yang tersisa? Nah, yang tersisa kan yang nggak dicoret ini kan. Dan ini jumlahnya adalah 1, 2, 3. Oke, ternyata pisang Sasa tersisa 3 buah. Cara kedua adalah dengan menggunakan titik. Begini caranya. Jadi karena awalnya Sasa itu punya pisang 5, maka ini kita buat dulu titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang dimakan tikus itu kan ada 2 ya. 1, 2. Nah, seandainya ini soalnya adalah penjumlahan, maka titik kuning ini dengan titik merah ini kan kita gabung ya. Kalau pengurangan, itu seperti kita mengambil ya. Jadi dari 5 titik ini diambil 2. Biar kebayang, ini udah ditulis ulang ya. Titik awalnya Sasa, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah kondisi awal sesuai dengan yang ini. Lalu kemudian diambil 2 ya. Oke, kita lihat. 1, 2. Nah, karena diambil kan terus jadi hilang ya, jadi nggak ada lagi. Maka ini 2 titik ini kita coret. Sehingga sisanya adalah yang nggak dicoret ini. Ada berapa jumlahnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Nah, berarti sisanya ada 3. Di matematika, untuk menggambarkan hubungan pengurangan atau pengambilan seperti yang baru saja kita lakukan, kita menuliskannya seperti ini. Dikurang sama dengan, dibacanya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Atau kalau kita tulis menggunakan angka, jadinya seperti ini. 5 dikurang 2 hasilnya sama dengan 3. Oh iya, tanda kurang ini kadang-kadang disebut juga dengan minus. Ya, tulisannya minus, tapi dibacanya adalah minus. Sehingga ini bisa juga kita baca seperti ini. 5 minus 2 hasilnya sama dengan 3. Cara ketiga untuk menghitung pengurangan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Seperti ini caranya. Jadi awalnya kita buat dulu garisnya, lalu diberi tanda panah di kedua ujungnya. Kemudian kita tambah angka mulai dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kayaknya udah cukup ya. Kemudian tadi kita bilang 5 dikurang 2. Maka artinya di garis bilangan kita mulai dari angka 5 ya, sesuai dengan angka yang pertama atau angka yang di depan ini. Lalu dikurang 2. Maka itu artinya kita perlu melompat ke kiri ya sebanyak 2 kali. Jadi kalau di penjumlahan kan kita melompatnya ke kanan. Kalau pengurangan kita melompatnya ke kiri. Oke, yuk kita melompat ke kiri 2 kali dimulai dari angka 5. Hep, 1, hep, 2. Nah, berhentinya di angka 3. Dengan demikian, maka 5 ya, karena kita mulainya dari angka 5,
dikurang 2, ya, karena kita melompatnya 2 kali, 1, 2, hasilnya sama dengan 3 ya, karena setelah melompat 2 kali tadi kita berhenti di angka 3. Nah, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, sampai di sini kita sudah belajar 3 cara untuk melakukan pengurangan ya, yaitu dengan digambar, lalu dengan menggunakan titik, dan terakhir dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kamu sendiri suka cara yang mana? Kalau Dedi suka cara ketiga ya, yaitu dengan menggunakan garis bilangan yang ini. Karena dengan menggunakan garis bilangan, kita bisa melakukan pengurangan dengan lebih cepat. Begini contohnya. Misalnya Dedi punya soal 8 minus 4. Oke, ini sama dengan berapa? Seperti biasa, kita buat garis bilangannya ya, tanda panah di ujung-ujung, lalu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rasanya 10 udah cukup ya. Lalu tadi 8 minus 4. Berarti kita mulai dari angka 8 ya di garis bilangan. Kemudian kita perlu melompat ke kiri berapa kali? 4 kali ya, sesuai dengan angka kedua ini. Tapi kali ini melompatnya nggak ada di gambar. Oke, perhatikan ya. Kita hitung 4 kali ke kiri dimulai dari angka 8. 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di angka 4. Dengan demikian, maka 8 minus 4 sama dengan 4. Nah, gimana? Cepat kan pakai garis bilangan? Oke, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, sebelum kita akhiri, ini ada satu hal penting yang mau Dedi jelaskan dulu ke kamu ya, supaya kamu nggak salah ke depannya. Jadi, kalau di penjumlahan, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, itu kan ada yang namanya sifat komutatif yang membuat bahwa 5 ditambah 2 itu hasilnya pasti sama dengan 2 ditambah 5, yaitu sama-sama 7. Nah, sekarang mari kita cek apakah di pengurangan juga berlaku sifat komutatif. Untuk itu, Dedi akan buat soalnya seperti ini. 5 dikurang 2 dengan 2 dikurang 5. Yuk kita cek pakai garis bilangan. Oke, yang pertama ini kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari angka 5 ya di garis bilangan, kemudian kita hitung ke kiri 2 kali ya. 1, 2. Oke, ini berhentinya di sini sehingga ini hasilnya sama dengan 3. Kita cek sekarang yang kebalikannya ya, 2 dikurang 5. Oke, kita buat garis bilangannya. Lalu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari mana? Dari angka 2 ya. Kemudian kita perlu lompat ke kiri berapa kali? 5 kali ya, sesuai dengan angka yang kedua ini. Nah, kali ini lompatnya mau udah digambar ya, biar jelas. Yuk kita lompat sama-sama. 1, 2. Loh, gimana ini? Sudah mentok ya, kita sudah di angka 0. Kalau kita lanjutkan, 3, 4, 5. Waduh, di mana ini? Berapa ini angkanya? Nggak jelas ya. Untuk sekarang, yang perlu kita tahu adalah bahwa 2 dikurang 5 ini hasilnya pasti bukan 3 ya. Nggak seperti yang 5 dikurang 2 ini. Artinya, kalau di pengurangan, sifat komutatif ini tidak berlaku. Jadi, sekali lagi, mau ditegaskan bahwa kalau di penjumlahan berlaku sifat komutatif. Sementara kalau di pengurangan tidak berlaku sifat komutatif sehingga 5 dikurang 2 nggak bisa kita balik menjadi 2 dikurang 5 karena hasilnya pasti beda. So, hati-hati ya kalau berhadapan dengan pengurangan. Oke, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, sekian video pelajaran kita kali ini. Pesan Dedi, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal dan juga kuisnya, supaya kamu makin paham dan makin pintar matematika. Kalau kamu suka video ini, please like dan share videonya ke teman-teman kamu, serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!